Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita bayangkan, gimana kalau sehari aja kita nggak bisa menggunakan WhatsApp? Komunikasi dengan teman, keluarga, atau bahkan dosen pasti bakalan lebih ribet. Kenapa? Karena WhatsApp udah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini, kami akan menganalisis aplikasi ini dari sisi Human Computer Interaction atau HCI. Presentasi ini kami susun untuk mata kuliah Human Computer Interaction dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Melvani Hardi Eskom Mkom dan saya bersama teman-teman akan membahasnya secara runtut. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Human Computer Interaction atau HCI. Jadi, HCI merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Tujuannya jelas, supaya sistem lebih mudah digunakan, memberikan kenyamanan juga dan efisiensi, serta menjamin keamanan dan perlindungan data. Kenapa ini penting? Karena teknologi sekarang itu dipakai oleh semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kalau sistem tidak ramah pengguna, ini bisa membuat orang bingung, frustasi, bahkan enggan memakainya. Dari latar belakang tadi, tujuan analisis dari kami itu ada beberapa. Yang pertama, menganalisis penerapan prinsip HCI pada WhatsApp sebagai aplikasi chat paling populer di dunia. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dari sisi usability. Yang ketiga, membandingkan teori dan praktik apakah prinsip HCI ini benar-benar diterapkan di aplikasi nyata. Dan terakhir, memberikan contoh nyata bagaimana HCI mempengaruhi pengalaman sehari-hari kita sebagai pengguna WhatsApp. Baik, setelah mengetahui tujuan analisis, sekarang mari kita lihat sekilas tentang WhatsApp sebagai objek penelitian kami. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Virgi, saya persilakan. Nah, oke. Apa sih WhatsApp itu? WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang pertama kali dirilis pada tahun 2009 oleh Jan Koum dan Brian Acton. Lalu, pada tahun 2014, WhatsApp diakuisisi oleh perusahaan Meta. Aplikasi aplikasi ini kini sudah memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif. Fitur utama WhatsApp meliputi pesan teks, panggilan suara, panggilan video, obrolan grup, status, serta pengiriman berbagai jenis file. Fokus utama WhatsApp adalah memberikan komunikasi yang cepat, sederhana, aman, dan lintas platform. Next. Setelah kita mengenal WhatsApp secara umum, sekarang kita masuk ke analisis dari sisi human computer interaction. Salah satu prinsip yang paling menonjol dalam WhatsApp adalah simplicity atau kesederhanaan. Antarmuka aplikasi ini dibuat dengan sederhana. Elemen-elemen yang ditampilkan hanya hal-hal penting sehingga fungsi utamanya tetap menjadi fokus. Nah, selain itu, icon-icon di WhatsApp juga dirancang dengan jelas dan familiar, sehingga mudah dikenali oleh pengguna tanpa perlu penjelasan tambahan. Next, selain simplicity, WhatsApp juga sangat fleksibel. Aplikasi ini menyediakan banyak cara untuk berkomunikasi, mulai dari teks, emoji, stiker, voice note, gambar, video, dan lain-lain. WhatsApp juga bisa digunakan di berbagai perangkat seperti Android, iOS, web, dan desktop. Selain itu, adanya fitur backup ke Google Drive atau iCloud juga memberikan fleksibilitas tambahan karena pengguna dapat menyimpan dan memulihkan data percakapan mereka dengan aman. Untuk prinsip human computer selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nirmal. Kemudian ada prinsip responsiveness. Di sini tuh prinsipnya dia cepat dan tanggap dalam merespon aksi pengguna serta memberikan feedback yang jelas dan segera. Yang pertama tuh WhatsApp memberikan feedback instan. Misal pas kita mengirim pesan, nanti dia akan centang satu abu-abu, pesan terkirim ke penerima. Centang dua abu-abu, pesan sudah sampai ke penerima.
dan centang dua biru pesan sudah dibaca oleh penerima. Hal ini memberikan kepastian status sistem kepada pengguna sehingga kita tahu progres dari tindakannya. Kemudian ada pada saat kita mengirim file besar, adanya progress bar mulai dari 1% sampai file itu sendiri terkirim. Yang ketiga ada panggilan suara atau video pada saat kita menelpon seorang. Nanti ada statusnya yaitu ringing, connecting, kemudian on call. Selanjutnya, ada prinsip protection. Di sini tuh untuk melindungi pengguna dari kesalahan dan menjaga keamanan data maupun interaksi mereka. Yang pertama ada end-to-end encryption. Di sini tuh isi pesan hanya bisa dibaca pengirim dan penerima yang akan menjaga privasi dan trust pengguna sesuai dengan prinsip HCI bahwa sistem harus aman dan dapat dipercaya. Kemudian ada two-step verification dengan membuat PIN 6 digit untuk mencegah pembajakan akun yang akan meningkatkan sense of security sehingga pengguna merasa terlindungi dari akses ilegal. Kemudian ada opsi block dan report untuk mencegah spam atau orang yang nggak dikenal yang akan memberikan kontrol langsung pada pengguna dalam mengelola interaksi sosialnya. Yang terakhir, pada saat kita mau menghapus sebuah chat atau grup, ada konfirmasi ulang. Siapa tahu kita secara tidak sengaja mengkliknya. Selanjutnya, ada prinsip robustness. Di sini itu untuk andal dan membantu pengguna mencapai tujuannya meskipun terjadi kesalahan atau gangguan. Jika internet terputus, pesan otomatis pending dan terkirim saat internet sudah terkoneksi kembali, sehingga kita tidak perlu mengirim ulangnya lagi. Kemudian pada saat aplikasinya ditutup atau HP-nya di restart, chatnya tetap tersimpan yang akan mendukung konsistensi dan reliability karena pengguna tidak kehilangan data dan bisa menunjukkan percakapannya kapanpun. Kemudian medianya bisa auto save ke galeri sehingga tidak hilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip ease of learning dan ease of use. Di sini mudah dipelajari oleh pengguna baru tanpa memerlukan banyak usaha serta nyaman, efisien, dan praktis digunakan oleh pengguna dalam jangka panjang. Pada sisi ease of learning, aplikasi ini memiliki antarmuka sederhana yang langsung menampilkan daftar chat, ikon yang lebih familiar dan mudah dikenali, serta pola interaksi konsisten seperti mengetik lalu menekan ikon kirim. Pengguna baru dapat memahami fungsi dasar dengan mencoba tanpa perlu tutorial panjang. Ease of Ease of use terlihat dari navigasi sederhana dengan 3 menu utama, chat, status, dan calls. Fitur pencarian cepat, serta fungsi otomatis seperti backup dan sinkronisasi kontak. Proses komunikasi pun praktis, cukup satu klik untuk chat, panggilan suara, atau video dengan dukungan kustomisasi sederhana seperti wallpaper dan dark mode. Next. Selanjutnya ada prinsip direct manipulation, hadir melalui swipe untuk reply atau drag and drop file di WhatsApp web. Selanjutnya ada what you see is what you get, memastikan format teks tebal, miring, atau coret terlihat sama saat diketik dan diterima. Selanjutnya di sini ada invisible technology. Teknologi berjalan diam-diam, pengguna fokus ke komunikasi, di mana teknologi bekerja di belakang layar lewat enkripsi end-to-end, backup otomatis, dan sinkronisasi kontak, sehingga pengguna bisa fokus pada komunikasi tanpa repot teknis. Next. WhatsApp juga memiliki banyak kelebihan. Dari sisi simplicity, aplikasi sederhana dengan icon familiar yang mudah dipahami semua kalangan. Dari sisi flexibility, ia mendukung berbagai bentuk komunikasi, mulai dari teks, suara, gambar, dokumen, hingga lokasi. WhatsApp juga sangat responsif dengan feedback instan seperti tanda centang pada pesan, serta protection yang kuat berkat enkripsi end-to-end, verifikasi 2 langkah, dan opsi blokir. Pengguna juga merasakan robustness
karena aplikasi tetap tangguh meski internet lemah, pesan akan pending dan terkirim otomatis saat koneksi kembali pulih. Selanjutnya, WhatsApp juga memiliki beberapa kekurangan, di mana kekurangannya itu fitur pencarian masih terbatas, sehingga cukup sulit untuk menemukan file atau percakapan lama dalam chat panjang. Yang kedua itu media yang otomatis tersimpan seringkali menghabiskan ruang penyimpanan, membuat pengguna kewalahan. Selanjutnya ada aplikasi sangat bergantung pada internet yang stabil. Jika sinyal lemah, WhatsApp menjadi tidak responsif. Dari segi keamanan, dari segi keamanan grup masih ada celah karena siapapun bisa masuk lewat link undangan yang tersebar sehingga berpotensi spam. Yang terakhir ada kustomisasi tampilan yang terbatas sehingga pengguna yang ingin lebih banyak personalisasi, misalnya mengganti tema, font atau layout masih merasa kurang leluasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian itu ada prinsip HCI pada WhatsApp yang belum maksimal. Meski sudah baik, ada beberapa prinsip HCI pada WhatsApp yang belum maksimal. Di antaranya itu ada konsistensi. Yang pertama itu ada masalah konsistensi di mana tampilan emoji atau stiker bisa berbeda antara perangkat, baik Android maupun iOS. Kemudian itu ada error prevention atau handling. Saat mengirim file besar pada WA, proses bisa jadi gagal tanpa solusi yang jelas. Dan kemudian itu ada dialog closure, di mana nanti eh, laporan spam itu tidak ada tindak lanjut informasi setelah dikirim. Kemudian itu ada customization, di mana itu ada personalisasi masih terbatas seperti tema maupun font pada WhatsApp. Dan yang terakhir itu ada reduce short-term memory load, di mana itu pencarian pesan atau file lama masih sulit sehingga pengguna harus mengingatnya sendiri terlebih dahulu. Next. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Pada WhatsApp ini, WhatsApp itu adalah aplikasi pesan instan populer yang sudah menerapkan prinsip human computer interaction dengan cukup baik. Hampir semua prinsip dasarnya itu sudah terpenuhi, seperti kesederhanaan, fleksibilitas, responsif, keamanan, ketangguhan, serta kemudahan belajar dan penggunaannya. Dan juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan WhatsApp. Kelebihan WhatsApp terletak pada kemudahan dipelajari, responsif, aman, fleksibel, dan tangguh sehingga ramah digunakan oleh kalangan manapun. Kemudian itu masih ada beberapa kekurangan WhatsApp seperti pencarian yang terbatas, penggunaan storage yang terlalu besar, kebutuhan internet juga harus stabil, serta keamanan grup yang masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, WhatsApp itu sudah sangat baik dalam menerapkan prinsip HCI, sehingga nyaman digunakan oleh banyak orang. Akan tetapi, dengan memperbaiki beberapa aspek yang belum maksimal, seperti konsistensi tampilan, error handling, personalisasi, serta kemudian pencarian data lama, WhatsApp juga bisa menjadi aplikasi yang lebih optimal dan semakin user-friendly. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis prinsip human computer interaction pada WhatsApp. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada saran, pendapat, atau pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.